Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Betriza dengan BP 21 1053 6053. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama yaitu hubungan keuangan. Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu. Selanjutnya yaitu HKPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Terdapat dua pasal, yaitu pasal 22, di mana terdiri dari pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Pemberian pinjaman dan atau hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD. Pada pasal 23, pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya yaitu HKPD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah meliputi yang pertama yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat, dan insentif atau fiskal. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksana dari tugas pembantu. Selanjutnya masih HKPD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan keduanya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya yaitu sumber dana bagi daerah. Diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama yaitu PAD atau pendapatan asli daerah. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua yaitu pendapatan transfer. Terdiri dari dana perimbangan, dana ekonomi khusus, dana keistimewaan, dana insentif daerah, dan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga yaitu pinjaman daerah, dan yang keempat yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selanjutnya yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemberian antara pusat dan daerah atau vertical imbalance, mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antara daerah atau horizontal imbalance, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya yaitu pembagian dana perimbangan. Yang pertama yaitu dana bagi hasil atau DBH.
adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus, yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya yaitu dana bagi hasil. Terdiri dari dua. Yang pertama yaitu dana bagi hasil pajak yang bersumber dari PPh 21, PPh 25 atau 29 orang pribadi, PBB dan cukai hasil tembakau. Yang kedua yaitu dana bagi hasil sumber daya, bersumber dari migas, pertambangan minerba atau iuran tetap dan royalti, kehutanan atau provinsi sumber daya hutan, iuran izin usaha pemanfaatan hutan, dana reboisasi, perikanan dan panas bumi. Selanjutnya yaitu prinsip pendanaan bagi hasil. Yang pertama yaitu berbasis daerah penghasil atau by origin. Daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah non-penghasil hanya mendapat bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya yaitu berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan atau based on control revenue. Penyaluran DBH pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari pajak dan cukai tembakau pada tahun anggaran belanja. Selanjutnya yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau DAU dialokasikan berdasarkan presentasi tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri atau PDN yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya yaitu dana alokasi khusus. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk pendanaan kegiatan khusus dari pemerintah atas dasar prioritas nasional, pendanaan kegiatan umum yang diusulkan daerah tertentu. Dan dana alokasi khusus ini di mana pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis, dan selanjutnya yaitu dana insentif daerah. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Besaran dana insentif daerah ditentukan oleh kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama terdiri dari kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerimaan, terdiri dari opini BPK atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu, dan penggunaan e-government. Selanjutnya yaitu kriteria kinerja, terdiri dari kategori penilaian terhadap perbaikan atau pencapaian kinerja daerah, antara lain yaitu kelompok kategori, kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintah, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu dana otonomi khusus. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan, dan juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu dana keistimewaan Yogyakarta. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Sejak tahun 2015, penggunaan untuk kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Pemprov DIY dapat mengusulkan kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan kementerian teknis terkait dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN sesuai dengan kemampuan negara. Selanjutnya yaitu dana desa. Dana desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.